Salam saudara, apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kita lagi untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dalam tuntunan terang firman Tuhan. Mazmur pasal 111, saya bacakan ayat 2 dan 5 bagian A. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengalami atau yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti rezeki? Ya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang dipakai untuk keperluan, untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, dan itu diberikan oleh Tuhan. Ya, memang itu yang kita pahami selama ini, bahwa rezeki itu adalah menyangkut kebutuhan hidup kita sehari-hari, atau yang kita kenal dengan istilah hidup yang ada berkat, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita satu rahasia, bagaimana supaya kita ada dalam berkat atau dalam janji mendapatkan rezeki. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 menyebutkan, ya, Kejadian pasal 3 ayat 17 menyebutkan bahwa sesudah kejatuhan Adam dan Hawa, maka Tuhan memberikan satu penegasan, ya, sebagai akibat dari keberdosaan Adam dan Hawa. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan rezeki, orang harus bekerja. Orang harus bersusah payah, bahkan istilah yang dipakai, bersusah payah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan rezeki orang harus berjuang, ya. Orang harus berjuang dan tidak boleh mencari jalan pintas, ya. Dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-8, Tuhan menegur kehidupan umat yang mendapat rezeki dari cara berdosa. Dalam ayat itu disebutkan, Hosea pasal 4 ayat ke-8, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Saudara, bagaimana disebutkan di sini dengan jelas sekali, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Jadi mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenyamanan dengan cara berdosa. Dan apa yang dinyatakan tentang kehidupan umat Tuhan itu atau cara hidup mereka disebutkan dalam ayat 2 dan ayat 1 dan 2. Tuhan berurusan dengan penduduk negeri itu karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri itu. Yang ada dikatakan mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jelas bahwa ini satu teguran yang sangat mendukakan hati Tuhan, ya, satu pernyataan yang sangat mendukakan hati Tuhan, dan Tuhan tidak inginkan untuk anak-anaknya mendapatkan rezeki atau mendapatkan kemudahan hidup, mendapatkan kecukupan dengan cara berdosa. Saudara, itu berarti Tuhan ingin kita betul-betul masuk dalam ukuran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Mazmur 111 ayat 5 bagian A tadi, bahwa diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan buat juga membuat supaya orang itu takut akan Tuhan. Ya, jadi manusia diberkati juga supaya manusia hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup seseorang, maka tidak akan ada rezeki. Itu disebutkan juga di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-10. Bila Tuhan tidak berkenan, ya Tuhan bisa berbuat apa saja untuk membuat orang itu tidak akan mendapatkan rezeki. Sehingga kita sungguh diajar oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup sungguh-sungguh bersandar dan menyerahkan apapun yang kita kerjakan, ya, bentuk pekerjaan atau alat-alat yang kita pakai untuk bekerja, termasuk apa yang ada pada diri kita. Semua itu harus dilihat sebagai sarana, ya. Sikap hati kita, cara kerja kita menentukan penggenapan janji Tuhan, ya. Bahwa sikap hati, cara kerja yang takut akan Tuhan dengan sendirinya akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kehidupannya. Ya, saudara, saya akan menutup dengan Amsal pasal yang ke-22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya kepada si miskin. Kehidupan kita, saudara, dalam relasi dengan Tuhan terus-menerus berjalan, ya. Kita diberkati, kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk juga memberkati orang yang membutuhkan. Demikian, dengan kita melakukan kehendak Tuhan ini, kita semakin diberkati. Itulah cara beriman kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menikmati penggenapan janji Tuhan. Hidup kita diberkati, diberikan rezeki dalam hidup kita untuk kehidupan kita. Tetapi bila kita sudah diberkati, Tuhan juga mau kita dipakai oleh Tuhan untuk membagi, dikatakan membagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Dan dengan melakukan itu, kembali lagi Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Saudara, kiranya Tuhan sungguh menolong kita untuk hidup lagi hari ini searah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan yang benar, ya, dengan bertolak dari sikap hati, cara kerja kita. Kita akan menikmati penggenapan janji Tuhan, bahwa Tuhan memberkati, memberikan apa yang kita perlu. Kiranya Tuhan menolong kita lagi untuk hidup hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini lagi, kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk kami kembali dan selalu hidup takut akan Tuhan, menyelidiki akan hati kami, dan memperbaharui setiap pekerjaan, cara kerja kami, motivasi kami. Tuhan, tolonglah hidup kami hari ini lagi, untuk kami sungguh-sungguh mengalami bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kami akan mengalami, menikmati kebenaran janji Tuhan. Biarlah hal ini dialami, dinikmati oleh semua orang yang sudah mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mereka yang belum mengetahui kebenaran firman-Mu ini, biarlah mereka dibawa kepada dasar, yaitu mengenal Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu membuat pembaharuan dalam kehidupan seseorang untuk masuk dalam kehidupan yang memiliki relasi dengan Tuhan. Selanjutnya dapat menjalin kehidupan yang takut akan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, permuliakan nama-Mu dalam hidup kami hari ini, dan berkatilah pekerjaan-Mu di segala tempat, melalui semua cara kerja dan semua sarana yang dipakai. Biarlah di sana nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan takut akan Tuhan makin bertambah-tambah, dan berkat Tuhan juga Tuhan curahkan sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.